Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herlinda Bilondatu yang mewakili dari kelompok 2 untuk menjelaskan mengenai Meet the Expert. Seperti yang kita tahu, meet dalam bahasa Inggris yang artinya bertemu. Untuk expert dalam bahasa Indonesia adalah pakar atau ahli yang banyak dianggap sebagai sumber terpercaya dalam bidangnya. Nah, pada slide kita bisa melihat ada definisi dari meet the expert. Meet the expert yaitu bertemu dengan ahli atau pakar untuk masing-masing kompetensi dalam tujuan mempersiapkan untuk lapangan kerja. Saya rasa ini sudah banyak sekali dilakukan oleh anak-anak kesehatan yang akan melakukan praktik di fasilitas kesehatan. Kemudian, metode pembelajaran yang dilakukan dengan mengintegrasikan pembelajaran, teori, praktik, dan klinikal. Kemudian, pembelajaran teori didesain dengan menggunakan pendekatan student-centered learning, diakhiri dengan meet the expert. Nah, kemudian pada slide selanjutnya ada peran pembimbing. Saya rasa ini sudah sering dilakukan oleh pembimbing-pembimbing anak-anak kesehatan yang akan melakukan atau berpraktik di fasilitas kesehatan. Nah, hal-hal sebelum kegiatan kuliah pakar. Pembimbing yang pertama harus memberitahukan atau menyampaikan jadwal kuliah pakar atau jadwal meet the expert antara ahli atau pakar dengan mahasiswa, contohnya seperti itu. Saya rasa ini sangat umum atau sering dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa dan ahli pakar saat akan melakukan praktik di tempat atau fasilitas kesehatan. Kemudian yang kedua, menjelaskan garis besar materi yang akan disampaikan. Yang ketiga, memberitahu ahli pakar yang akan menjadi narasumber. Jadi kita beritahu kepada mahasiswa siapa yang akan menjadi narasumber, siapa yang akan menjadi ahli atau pakar untuk meet the expert antara mahasiswa dengan si pakar. Kemudian yang keempat, membagikan soft copy atau materi agar diperbanyak oleh mahasiswa. Nah, biasanya ini sering dilakukan, saya tidak tahu di kampus-kampus kesehatan yang lain, tapi ini dilakukan di kampus saya. Pembimbing akan memberikan materi atau soft copy mengenai hal-hal atau tujuan yang akan dicapai oleh mahasiswa. Kemudian mahasiswa akan mengcopy materi, diperbanyak, kemudian dipelajari, seperti itu. Nah, slide selanjutnya. Kalau yang tadi hal-hal sebelum melakukan meet the expert, ini saat pelaksanaan kegiatan meet the expert atau kuliah pakar. Yang pertama, mengingatkan mahasiswa kembali mengenai teori yang sudah diberikan. Kemudian, mengikuti jalan kuliah pakar. Sebelum kita melakukan kuliah pakar, kemudian ada saat pelaksanaan kuliah pakar, dan yang terakhir ada setelah kegiatan kuliah pakar. Nah, setelah kegiatan kuliah pakar, yang pertama harus dilakukan pakar atau ahli adalah mengingatkan kembali kepada mahasiswa untuk mengimplementasikan ilmu baru atau ilmu terupdate yang sudah didapat ketika melakukan pelayanan kepada pasien. Yang kedua, menganjurkan mahasiswa untuk tetap mengupdate ilmu baru. Jadi itu sangat penting agar kita mengetahui atau mengupdate ilmu-ilmu terbaru. Nah, meet the expert sendiri memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, terlalu banyak peserta menimbulkan sulitnya berkonsentrasi. Jadi ini dirasakan oleh pembimbing sendiri ataupun mahasiswa. Beda konsentrasinya atau fokusnya terhadap pencapaian antara satu sielahan yang hanya memiliki satu anak bimbingan saja dengan satu sielahan yang memiliki lebih banyak anak bimbingan. Kemudian yang kedua, keterbatasan waktu membuat peserta sulit menyampaikan pendapat yang ingin disampaikan. Yang ketiga, suasana kadang tidak kondusif karena sebagian peserta membuat keramaian sendiri. Kemudian yang keempat, terkadang dari sisi pemateri kurang bisa menguasai audiens. Nah, selain memiliki kelemahan, meet the expert juga memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama, memungkinkan orang awam bisa mengerjakan pekerjaan para pakar atau para ahli. Nah, di sini jelas karena seperti kita mahasiswa yang belum tahu mengenai dunia kerja kesehatan, kemudian kita belajar atau mengikuti kuliah pakar dengan si pakar atau ahli. Jelas kita mendapatkan ilmu baru, wawasan baru, dan kita bisa melakukan atau mengimplementasikan hal-hal yang dilakukan juga oleh pakar. Ini juga sangat membantu dan melatih
kita sebagai mahasiswa. Kemudian yang kedua, menambah ilmu pengetahuan baru seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Kemudian menyimpan pengetahuan dan keahlian para pakar. Benar, kita setelah diberikan penjelasan, diberikan wawasan, diberikan ilmu baru, jelas itu akan tersimpan di otak kita dan kita bisa menyimpannya, mengimplementasikannya seperti itu. Kemudian, mampu mengambil dan mengimplementasikan keahlian para pakar. Yang kelima, mampu memperbarui ilmu pengetahuan sesuai bidangnya. Kalau bidang kita kesehatan, khususnya di kebidanan, kemudian kita mengikuti kuliah pakar dengan ahli kebidanan atau ahli kesehatan yang menjurusnya ke kebidanan, maka kita juga akan mengikuti hal-hal yang diajarkan seperti itu. Yang keenam, meningkatkan kualitas dan produktivitas bagi mahasiswa. Kemudian dapat mendengar berbagai cerita atau pengalaman baru. Nah, kita bisa mendengarkan cerita apa saja yang telah dilakukan atau yang telah dialami oleh pakar, itu akan menambah wawasan kita. Dan itu akan menjadi bayang-bayang kita bagaimana saat kita nanti menjadi atau berada di posisi pakar. Nah, kemudian yang terakhir, dapat terlebih dahulu mengerti gambaran jelas mengenai dunia kerja. Karena pasti untuk mahasiswa memiliki atau belajar kepada pakarnya itu kepada orang-orang yang sudah bekerja, seperti contohnya kita dibimbing oleh CE lahan kita yang sudah bekerja di pustu atau rumah sakit. Kemudian kita telah diberikan wawasan baru, ilmu baru, cerita-cerita apa yang sudah dialami oleh pakar. Jelas kita akan mendapatkan gambaran terlebih dahulu mengenai dunia kerja, walaupun kita masih mahasiswa, belum bekerja, seperti itu. Kemudian pada slide selanjutnya itu adalah proses pelaksanaan metode. Nah, di sini terdapat 3 komponen. Yang pertama persiapan, pelaksanaan, dan penutup. Yang pertama itu pada persiapan ada 3 komponen sendiri. Yang pertama, tentukan tujuan dari setiap sesi pembelajaran. Jelas kita harus menentukan tujuan. Kemudian kita harus menentukan capaian yang harus dicapai oleh mahasiswa saat kita akan melakukan praktik. Kemudian yang kedua, membaca teori sebelum pelaksanaan. Jelas ini harus dilakukan karena ini membantu mahasiswa menambah ilmu, menambah wawasan saat akan melakukan praktik, agar tidak buta-buta saat kita berada di lahan. Setelah itu yang ketiga ada mengundang para ahli pakar sesuai bidangnya. Nah, untuk pelaksanaan tersendiri, yang pertama, peserta melakukan registrasi atau pendaftaran. Ini biasanya akan dilakukan oleh pembimbing atau pembimbing dari kampus yang akan mendaftarkan mahasiswa ke tempat atau fasilitas kesehatan yang akan ditempati untuk melakukan praktik. Kemudian lebih lanjutnya mahasiswa akan melakukan pendaftaran atau mengenalkan dirinya kepada CA lahan yang sudah ditentukan. Lalu setelah peserta sudah siap mengikuti kuliah pakar, pemateri mulai memperkenalkan diri dan mulai mempresentasikan materi yang sudah disepakati sesuai yang dijadwalkan. Nah, setelah itu, setelah mahasiswa melakukan registrasi atau pendaftaran, kemudian peserta mengikuti kuliah pakar atau media expert bersama pakar atau ahlinya. Yang ketiga, ahli pakar mulai mendemonstrasikan contoh keterampilan klinik. Nah, di sini adalah bagaimana ahli atau pakar menyampaikan materi, menyampaikan ilmu, menyampaikan wawasan. Bagaimana caranya nantinya mahasiswa-mahasiswa ini siap berada pada lahan. Kemudian yang keempat, moderator membuka sesi tanya jawab untuk peserta. Nah, terima kasih, itu saja penjelasan dari kami mengenai materi Meet the Expert. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen mata kuliah metode khusus praktik klinik, Ibu Yuniar Duyanti, SST MKep. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman kelompok 2 yang sudah berpartisipasi dalam tugas ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.